Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yeti Marianata, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang dari SMPN 1 Torju. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para guru hebat semuanya untuk menyaksikan video berikut ini, yaitu praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya perkenalkan dua orang hebat yang menjadi inspirasi saya, yang dengan sabar membimbing saya, yaitu Bapak Handri Susanto SPD sebagai fasilitator, dan Bapak Ahmad Rahman Iswanto SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selanjutnya, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching fokus pada coachee, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan praktik coaching kami. Bisa dimulai Bu ya? Iya bisa, mari Pak, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yeti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, selamat siang Pak. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Alhamdulillah. Terus maaf Ibu ya, Ibu itu tadi menelpon saya ya. Oh iya Bapak, benar. Mohon maaf ya Pak ya. Kalau ada waktu saya pengen ngobrol dan ayo ya berdiskusi. Bapak, maaf ya. Tentu saja, mungkin apa ya, saya itu dengan senang hati Bu bisa apa ya, bisa siap untuk ngobrol dengan Ibu dan berdiskusi, karena saya tuh sekarang itu tidak apa ya, tidak ada jam untuk mengajar Bu hari ini. Oh, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk ngobrol dan berdiskusi dengan saya Pak. Terima kasih banyak Bapak ya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga pembelajaran ini kita nantinya bermanfaat
dan juga bisa bermanfaat bagi kita pribadi dan juga bagi ibu serta mungkin dengan teman sejawat ibu. Amin, amin. Silahkan ibu itu sampaikan sebenarnya itu dengan diskusi yang akan kita lakukan ini apa sih yang ibu harapkan, apa yang ibu harapkan untuk hari ini, untuk diskusi hari ini. Oh iya Pak, gini Bapak, sebenarnya di sekolah saya itu kan ada istilah tata tertib tentang berpakaian atau anak-anak di seragam. Nah di sini saya menjumpai beberapa anak itu ada yang sering mengeluarkan itu loh Pak, seragamnya itu Pak, terutama yang laki-laki Pak. Dan laki-laki itu sering mengeluarkan bajunya itu keluar Pak. Tapi kalau ditegur saya dimasukkan di dalam lagi. Tapi saya itu yang jadi kepikiran itu Pak. Iya, oh begitu ya Bu Yeti ya. Belum Pak. Iya. Karena anak-anak kan kalau ke saya takut mungkin ya Pak. Setiap ketemu sama saya ditegur terus masuk. Tapi ini masalahnya, saya itu merasa teman-teman saya yang lainnya itu kurang kompak Pak. Maksudnya kurang mendukung dengan untuk mengantisipasi masalah ini. Saya inginnya tuh teman-teman itu satu kata, satu hati supaya ikut apa ya Pak, ikut menerapkan agar anak itu bisa berseragam dengan rapi gitu Pak. Oh iya. Oh iya. Oh jadi itu pertanyaannya. Jadi menurut ibu masalah ini harus segera diatasi atau gimana ya menurut ibu? Tentu Bapak, saya ingin itu menghilangkan kegelisahan saya, terutama bagaimana menyadarkan teman-teman guru saya agar juga ikut peduli terhadap masalah ini. Karena saya melihat anak-anak akan memasukkan baju seragamnya ketika melihat saya saja, ketika berpapasan dengan saya saja. Namun setelah tidak ada di depan saya, mereka mengeluarkan lagi Pak. Nah, saya melihat teman-teman guru yang lain, sebagian itu ada yang tidak peduli dengan keadaan itu, mereka hanya menanggap masalah ini masalah yang biasa, mereka cuek gitu loh Pak. Mereka acuh tak acuh dan tidak menegur siswa yang mengeluarkan baju yang mengeluarkan seragamnya itu Pak. Nah bagi saya, andai semuanya itu terlibat, menurut saya bisa menutup ruang geraknya siswa itu Pak, untuk agar tidak bisa mengeluarkan baju. Saya pengen mempersempit ruang geraknya siswa itu agar tidak mengeluarkan baju gitu Pak. Karena kalau hal itu terjadi, menurut saya sekolah itu akan lebih bagus. Karena menurut saya tata tertib dalam berpakaian sungguh luar biasa Ibu. Karena itu telah benar-benar menjadi pendidik yang baik, juga bukan hanya sekedar mengajar. Akan tapi Ibu Yeti itu sebagai pendidik Bu. Kita sebagai guru kan memang tidak hanya mengajar saja, tapi mendidik karakter anak itu. Ya betul Bu, sangat bagus sekali Ibu. Sungguh luar biasa Ibu Yeti telah benar-benar menjadi seorang pendidik yang multi talenta menurut saya. Iya Bu. Iya, amin. Coba iya Ibu. Pak, dari situ saya. Iya Bu Yeti, Ya, permasalahan yang Ibu hadapi itu jika dibuat dalam angka persentase, ketidakpedulian teman-teman Ibu itu terhadap masalah siswa yang sering mengeluarkan baju seragamnya itu, menurut Ibu itu berada pada level atau pada angka berapa? Kalau kita persentasekan antara rentang 10 sampai 100 itu. Menurut saya sih Pak, paling angkanya itu sekitar di angka 60% itu Bapak. Oh iya. Berarti selanjutnya dengan tindakan yang Ibu lakukan nanti, Ibu itu ingin merubahnya menjadi angka berapa kira-kira Ibu? Ya, yang pastinya keinginan saya Pak, pengennya di angka 100% Iya. Pak. Karena saya yakin Pak, bagus. yakin 100% jika peduli, guru-guru yang lain turut peduli dalam masalah ini, semuanya ikut terlibat dalam menangani siswa ini, untuk mengatasi siswa yang melanggar ini. Saya yakin 100% tata tertib dalam berpakaian seragam sekolah akan
tercapai Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oh ya, amin, amin, amin. Oh ya Ibu. Oke, benar mulia itu. Harapan yang sangat spesial. Artinya apa ya? Namun sebelumnya ingin saya bertanya pada Ibu, apa yang menjadi penyebab dan semua siswa itu akhirnya tertib dalam berpakaian seragam sekolah, yang menjadi penyebabnya? Coba jelaskan. Menurut saya penyebabnya sebenarnya sepele sih Bapak. Mereka itu setelah saya tanyakan hanya cari perhatian saja Pak, namanya anak-anak ya. Menurut saya mereka itu hanya pengen diperhatikan saja dengan gurunya, dengan temennya gitu Pak. Makanya dia tuh mengeluarkan bajunya. Namun mereka itu gimana ya, yang namanya siswa, mereka hanya tersenyum saja dan hanya bilang biarkan saja lah Bu, sudah saya sebut, tapi tidak mau begitu teman-teman itu Pak. Namun sebenarnya saya melihat tidak demikian Pak. Saya sering mereka itu aktif saja Pak. Kadang mereka melihat siswa itu mengeluarkan itu, kadang nggak dilihat aja, tidak ditegur gitu Pak. Jadi apa ya, anak itu jadinya merasa dibiarkan, ya itu dibiarkan gitu Pak. Masa hanya saya saja yang anu, kan nggak enak gitu Pak. Jadi anak-anak cuma takutnya ketika ketemu sama Bu Yeti. Kalau ketemu sama guru yang lain, mereka nggak tahu gitu Pak. Jadi, makanya saya pengen adanya satu kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Itu alasan saya Pak. Iya Bu. Iya. Terus bagaimana dengan jawaban teman-teman Ibu ketika yang tidak peduli tersebut? Ketika melihat siswa tidak tertib dalam berpakaian seragam tadi, Bu? Ada sih Pak, sebagian dari teman saya itu menjawab begini Pak. Katanya malas lah berurusan dengan siswa itu, malas gitu katanya Pak. Padahal sebenarnya siswa itu adalah anak kita kan Pak. Mereka tuh titipan dari orang tuanya kan Pak. Perlu kita didik dengan karakter yang lebih baik. Di tangan kitalah mereka akan nantinya dibentuk hal-hal yang baik. Mereka apa ya? Mereka titipan gitu loh Pak buat kita ini, supaya dididik sebaik mungkin gitu Pak. Jadi karena kita itu adalah seorang pendidik, bukan hanya seorang pengajar saja, tapi kita itu adalah seorang pendidik. Itu yang bikin saya itu memiliki tanggung jawab yang besar Pak. Iya. Apakah mungkin Ibu menemukan alasan yang lainnya mungkin? Alasannya gini Pak. Selama saya alasan yang lain mungkin ada. Enggak, gini Pak. Selama ini saya telah melakukan upaya yang sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya saya telah melakukan menegur siswa yang saya temui itu, agar segera dimasukkan bajunya seragamnya gitu ya. Dan terhadap teman-teman guru saya juga sudah secara langsung meminta untuk juga menegur siswa yang melanggar seperti itu Pak. Kayak gitu Pak. Oh iya. Sudah minta dari teman-teman untuk turut menegur ya. Ya baik Ibu. Terus rencana aksi Ibu sekarang? Baik Ibu, itu tadi Ibu setelah menyampaikan permasalahan ya dan harapan Ibu ya tentunya untuk mengatasi. Menurut Ibu itu apa saja yang telah Ibu lakukan selama ini untuk menangani permasalahan tersebut Ibu yang dihadapi Ibu tuh? Jadi itu Pak, selama ini saya hanya meminta kepada guru-guru, terutama guru-guru yang dekat dengan saya. Saya sudah meminta untuk turut ikut andil, untuk turut menegur, tolong tegur ya kalau ada siswa yang mengeluarkan baju itu, biar anak-anak itu tidak memiliki ruang gerak yang terlalu banyak untuk mengeluarkan baju. Biar mereka itu ketemu sama satunya, dari guru langsung dimasukkan gitu loh Pak. Maksudnya biar ketemu sama guru siapapun mereka merasa takut gitu Pak. Nah itu Pak. Nah dari itu Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Kira-kira cara apa ya Pak ya untuk mengatasi masalah ini Pak? Dari tindakan Ibu itu, apakah Ibu anggap sudah berhasil atau tidak? Ya masih gimana ya Pak? Ya, yakin tidak yakin gitu loh Pak. Iya. Berarti masih belum berhasil betul ya? Kalau begitu Ibu punya rencana tindakan nyata mungkin untuk memecahkan masalah ini? Ya
ya Pak, rencananya saya punya pemikiran begini Pak. Saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menyampaikan masalah yang saya temukan tadi Pak. Kemudian saya meminta kepada Kepala Sekolah untuk menyediakan waktu untuk mengadakan rapat Pak. Mengadakan rapat dengan teman-teman, misalnya pada saat rapat bulanan itu Pak biasanya. Selanjutnya saya meminta izin untuk menyampaikan permasalahan yang saya temukan tadi kepada semua peserta rapat untuk diketahui bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya bisa memberikan himbauan dan penekanan akan pentingnya masalah ini dan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya saya ingin meminta kepada kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah Pak, ini untuk memberikan memberikan dorongan motivasi kepada teman-teman yang lain. Saya berharap semua teman-teman sadar dan mau berubah sikap yang sesuai dengan harapan kita semua itu Pak. Ya Bu. Terus begitu ya Bu. Terus bagaimana Ibu dengan siswanya? Apa yang Ibu bisa lakukan? Untuk siswa, saya akan meminta kepada kepala sekolah saya sebagai pembina upacara pada saat melaksanakan upacara di sini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kepada semua siswa saat amanat itu agar siswa mau mengikuti tata tertib, khususnya berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah, gitu Pak. Oh iya Ibu, itu bagus Bu. Itu sebuah tanggung jawab itu. Itu Ibu telah memberikan beberapa cara untuk mengatasi masalah Ibu yang hadapi. Kira-kira kapan Ibu mau menerapkannya itu? Ya secepatnya Pak, semakin cepat semakin baik. Lebih cepat lebih baik, betul. Ya mungkin dalam minggu-minggu ini Pak, karena masalah ini tidak bisa saya biarkan berlarut-larut. Ini nanti kalau bisa dibiarkan berlarut-larut, nanti ini yang murid baru yang kelas 7 ikut-ikutan Pak. Karena saya merasa risih Pak jika melihat anak-anak dalam berpakaian seragam amburadul dan tidak sesuai dengan harapan. Saya juga tidak ingin teman-teman yang mempunyai sikap yang tidak peduli dengan kondisi siswa itu. Karena saya ingin walau bagaimanapun peran kita di sini adalah seorang pendidik, bukan pengajar saja, gitu Pak. Sangat betul sekali Bu. Kita itu memang bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Kalau mengajar mungkin gampang ya Ibu ya, tapi kalau mendidik itu sangat sulit sekali. Oh iya Ibu, bagaimana betul? Bagaimana jika Ibu tidak berhasil hal tindakan Ibu tersebut itu? Bagaimana? Bagi saya Pak, yang penting melakukan, berbuat dulu, bergerak dulu Pak, sesuai dengan guru penggerak, berbuat dulu. Masalah berhasil nanti Pak. Dan lalu saya yakin jika kalau niat kita baik, akan menghasilkan hal yang positif dan saya capai. Betul. Saya kira itu prinsip hidup saya Pak. Itu prinsip hidup saya. Yakinlah kalau berniat baik pasti akan ada hasil positif yang dicapai. Gitu Pak. Iya betul. Sungguh luar biasa Ibu. Semoga kemudian Ibu itu menjadi pengabdian yang terbaik, terutama di dunia dan juga di akhirat. Teruslah menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, kepada murid, untuk murid demi murid, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, saya tunggu cerita Ibu selanjutnya Ibu ya, dan bagaimana hasilnya nanti sesuai dengan tindakan dan tujuan yang sudah kita ungkapkan mulai tadi itu ya. Oke. Baik Bapak, siap Bapak, baik. Iya, ternyata itu sudah berapa menit Bu ya, tak terasa itu. Kita sudah beberapa menit sudah berdiskusi tentang tentang tindakan, terus lagi juga masalah rencana, identifikasi dan lain sebagainya. Tidak terasa itu hampir berapa menit itu sudah ini Bu ya. Baik Ibu ya. Ya terasa Ibu ya, sangat oke ya. Minta terasa ini sudah tapi tujuan kita Bu tidak hanya kita itu tidak hanya mengajarkan, tetapi kita mendidik. Itu yang sulit memang, tapi kalau kita berusaha sesuai dengan prinsip Ibu Yeti tadi, insya Allah kalau kita berusaha, kita sudah ikhtiar, insya Allah kita akan menjadi sebuah hasil yang positif mungkin Ibu ya. Amin. Amin. Ibu, saya pamit duluan ya, ini saya ada keperluan ke Dinas Pendidikan Ibu ya. Ya. Oh iya ya, baik Bapak.
Bapak terima kasih banyak ya Pak sudah mendengarkan Sama-sama, sama-sama. keluh kesah saya. Terima kasih banyak loh Pak. Iya, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat Ibu ya. Sama-sama. Baik Amin, Ibu ya. Mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mari ya, mari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Syukurlah. Oh ya, maaf Bapak. Ada apa ya Bapak? Kok ada panggilan tidak terjawab di HP saya? Mungkin Bapak menghubungi saya ada apa ya Pak ya? Gini Bu, mungkin saya itu tersenyum tapi saya itu apa ya ingin apa ya menenangkan pikiran. Saya itu ternyata saya itu bingung gitu. Mohon maaf ya kalau ada waktu saya mau ngobrol Ibu dan berdiskusi dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh ya tentu Pak, tentu bisa saja dengan senang hati. Kebetulan sih saya tidak ada kegiatan pembelajaran pada saat ini. Silakan Pak, mau ngobrol apa ya Pak ya? Begini Bu ya. Saya itu akhir-akhir ini tuh mendapatkan masalah Bu. Dalam proses pembelajaran, saya itu lantaran itu ada salah satu siswa saya itu Bu, ya itu namanya Nuril gitu Bu. Nuril. Dia tuh sering tidak fokus dalam pembelajaran, terus tidak jarang masuk sekolah. Iya Dan juga- Pak, ya, saya juga Ya. merasakan. Iya. Terus dia itu menurut saya itu masih kurang pantas. Artinya apa ya? Tidak sesuai dengan kejadian 1 bulan sebelumnya gitu loh Bu. Kalau dia itu kan 1 bulan sebelumnya kan dia tuh rajin, fokus dalam belajar. Oh iya. Terus dia itu orangnya itu antusias sekali Bu, ceria. Dan Iya. juga pokoknya dia itu tidak seperti biasanya Bu untuk 1 bulan terakhir ini Bu. Makanya saya itu Bu, menurut saya itu dia itu kalau saya itu masih kurang pantas kalau sebulan dia itu untuk bekerja mencari nafkah. Saya itu inginnya Nuril itu Bu masuk dengan rajin seperti Iya, 1 iya. bulan sebelumnya itu Bu, gitu loh Bu. Biar dia itu tidak terhalang dengan membantu mencari nafkah orang tua, membantu orang tuanya, tapi akan menjadi korban belajar itu tidak fokus seperti itu Bu. Ini saya yang saya jadi bingung. Oh iya, begitu ya Pak Rahman ya. Iya. Iya Bu, iya. Terus selain harapan itu, mungkin ada harapan yang lain menurut Bapak? Selain harapan itu ada Tentunya harapan ada lain? Ibu. Justru saya itu Apa, Pak? ingin menghilangkan kegelisahan saya Ibu. Kegelisahan saya itu terutama bagaimana menyadarkan Nuril ini. Ya ini pertama saya itu Nuril agar dia itu kembali seperti 1 bulan sebelumnya. Karena saya tuh melihat anak-anak yang lain tuh giat Ibu. Sekali belajar, lebih fokus, terus rajin masuk sekolah, itu yang lainnya Ibu. Oh, jadi begitu permasalahannya ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak masalah ini harus segera diatasi gitu ya Pak ya? Iya Ibu, harus karena ini menurut saya itu belajar menyenangkan itu salah satu implementasi merdeka dalam belajar Ibu. Jadi saya itu ingin murid saya itu
rajin dalam mengikuti proses pembelajaran saya, terus dengan tenang dan fokus Bu, begitu, terutama pada jam-jam pelajaran begitu. Ya. Terus dari permasalahan ini, apakah ada lagi yang Bapak inginkan selain itu Pak? Kalau saya itu ya apa Bu ya, menginginkan murid-murid itu atau siswa saya itu semuanya mengikuti pembelajaran yang aktif. Itu kalau pengen saya kreatif dan juga menyenangkan itu seperti itu. Wow, Iya, bagus Ibu. Pak, luar Iya, itu biasa. teman saya. Luar biasa Bapak ini, karena telah benar-benar mau menjadi pendidik yang baik. Luar biasa, setuju saya Pak. Iya, Oh iya, Pak amin, Rahman. amin ya Bu ya, iya Bu. Bentar Pak Rahman, Iya. dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, jika dibuat dalam angka persentase ya, ketidakrajinannya Nuril untuk aktif ke sekolah itu ya, menurut Bapak berada pada angka berapa Pak? Jika dibuat dalam rentan angka 10 sampai 100% itu, menurut Bapak ada di rentan berapa kan permasalahan Nuril ini? Kalau saya itu menganalisis Bu ya, Iya. kalau rentang persentase dari 10 sampai 100, itu saya itu Bu apa ya? Kalau saya itu makan, saya itu bisa 55% Bu. Iya. Dari satu bulan sebelumnya. Iya. Turun drastis Bu. Makanya saya itu gelisah sekali. Saya itu tersenyum bukan gimana Bu ya, bukan senang tapi kepikiran gitu loh, gelisah. Kayak cuma apa ya, istilahnya ya di bawah ya apa ya, refresh, akan tapi saya tetap memikirkan hal itu. 55% Ibu. Seperti itu. 55% ya. Terus selanjutnya selanjutnya dengan tindakan yang akan Bapak lakukan nanti itu apa? Bapak ingin merubah menjadi angka berapa itu nantinya untuk masalah Nuril ini? Pengennya mau dirubah ke angka berapa? Kalau pastinya Ibu ya, pastinya. Kalau keinginan saya itu harus berada di angka 100 Bu, itu. Wow, luar biasa. 100% iya. Karena saya yakin Bu, kalau 100% itu ya, jika semua warga sekolah itu dengan catatan Bu ya, sesuai dengan kalau warga sekolah itu juga berempati ya, juga berusaha peduli tentang masalah saya ini, insya Allah sampai 100 Bu. Asalkan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah atau teman sejawat saya dan juga teman-teman apa ya, temannya Nuril ya, teman sekelasnya, insya Allah saya yakin tuh lancar dan sukses kalau peduli. Wah, luar biasa, benar-benar mulia harapan Bapak ini. Namun Pak ya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak ya Pak. Apa yang menjadi penyebab Nuril ini kok jadi tidak rajin, yang awalnya rajin sekarang jadi tidak rajin? Itu dalam 1 bulan terakhir ini menurut Bapak ini penyebabnya itu apa saja Pak menurut Bapak? Gini, ketika saya itu apa ya, menyimak terus menelaah Bu ya, penyebabnya sebenarnya ketika saya memanggil Nuril Bu ya, Nuril tersebut dia itu ternyata Bu, ketika jam sekolah itu ternyata membantu orang tuanya Bu. Membantu orang Artinya apa ya? Tidak hanya membantu apa, tetapi anggap itu apa ya, di bawah orang tuanya mencari nafkah dalam kesehariannya, terutama pada jam-jam masuk, sehingga Nuril tersebut sering bolos sekolah, terus belajar dalam kelas kurang fokus, juga sering ketiduran ya, pokoknya gimana gitu loh Bu, seperti biasanya. Iya Pak. Iya. Terus menurut Bapak bagaimana Pak kalau Nuril itu sudah jarang masuk, kadang ketiduran di kelas, bagaimana respon teman-temannya Pak yang lainnya yang di dalam satu kelasnya Nuril lah terkait masalah ini? Terus Bapak bagaimana untuk menyikapi masalah yang seperti ini Pak? Bagaimana Pak? Kalau respon teman-teman Bu ya, terus terang ya Bu. Kalau teman-teman respon teman-teman itu Bu, yang jelas itu mendukung untuk permasalahan hal ini. Permasalahan saya ini sangat mendukung sekali, yaitu terutama teman sejawat, terus sama-sama apa ya, sama-sama guru kelas rendahnya itu juga sangat mendukung Bu. Pokoknya semua teman saya warga sekolah itu sangat mendukung Bu, terutama kepala sekolah juga mendukung, juga guru-guru saya itu juga mendukung tentang apa ya, tentang hal ini Bu. Maka saya tuh ingin gimana ya, saya tetap
semangat untuk ini, tidak dianggap enteng, tidak sepele Bu sama saya. Oh, baik. Masalah apa ya Bu? Masalah ini saya tuh tidak ingin Bu. Nuril ini kan masih usaha sekolah Bu. Iya, Artinya bukan apa ya, jadi tumpuan menjadi mencari nafkah, itu saya yang sangat kepikiran itu. Makanya teman-teman pejabat saya itu sangat mendukung sekali hal itu. Iya Bu. Baik Pak, baik Pak. Sekarang tadi kan Bapak kan sudah menyampaikan permasalahannya Iya, seperti apa, karena ini sudah. Terus harapannya Bapak sekarang untuk mengatasinya tidak. Tapi yang saya tanyakan lagi, menurut Bapak, apa yang telah Bapak lakukan selama ini nih untuk menangani masalah ini bagaimana Pak? Cara menangani masalah ini, masalah Nuril ini yang sering nggak masuk, tidak ketiduran di kelas ini, untuk menangani permasalahan ini, apa menurut Bapak yang akan Bapak lakukan? Gimana? Iya. Selama ini Bu ya, selama ini saya telah melakukan upaya-upaya sederhana untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya Bu ya, saya itu memanggil Nuril, itu yang pertama. Saya itu melihat latar belakang masalahnya Bu. Artinya saya itu mengidentifikasi latar belakang masalahnya. Nuril kenapa kok untuk apa ya, tidak seperti biasanya, seperti 1 bulan sebelumnya. Makanya saya itu menanyakan, terus saya itu memberikan himbauan kepada Nuril itu untuk ikut andil, ikut giat dalam pembelajaran saya, serta saya itu sudah memberi penjelasan Bu untuk lebih giat dalam belajarnya. Itu saya itu memesan kepada Nuril seperti itu. Terus sekarang pertanyaannya saya Pak, dari situ Bapak yang sudah menanyakan langsung kepada Nuril, istilahnya mengorek tentang Nuril ya, apakah tindakan Bapak ini menurut Bapak apakah bisa berhasil menurut Bapak? Justru itu Bu, saya itu merasa belum berhasil Bu, karena saya itu masih kurang maksimal dalam mengikuti pelajaran itu, dalam karena ketika saya itu sudah memanggil Nuril, ternyata Nuril itu tetap Bu, artinya kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran saya, jadi itu. Kalau gitu, kalau sudah merasa tidak berhasil ya Pak ya, terus apakah Bapak punya rencana lain atau rencana tindakan nyata untuk memecahkan masalah Nuril ini ya, gimana? Oh gini Bu ya, nah itu Bu, yang saya mau diskusikan ini dengan Ibu ini, kira-kira cara apa ya Bu untuk mengatasi masalah ini ya? Saya yakin Bapak bisa memikirkan rencana itu. Saya yakin dengan kemampuan Bapak. Sederhana apapun bagi saya, cara yang Bapak laksanakan adalah yang terbaik buat pemecahan masalah Nuril ini. Apa itu? Ayo Bapak, coba kira-kira apa? Saya yakin Bapak bisa, coba. Baiklah Ibu ya, kalau begitu saya itu, kalau itu saya ada Bu, dalam pikiran saya itu ada. Yakin saya Ya. Bapak. Kalau dalam pikiran saya itu Bu ya, untuk mengatasi ini semua, tapi saya itu tidak yakin kalau berhasil Bu ya, tapi saya tuh tetap berusaha Bu. Saya tuh ya ada tuh. Coba sampaikan saja. Coba. Mana ya coba? Ya. Baik gini Bu ya. Ya. Pertama gini Bu, saya tuh akan menghadap kalau rencana saya itu gini Bu, rencana aksi saya itu Bu. Ya. Pertama saya menghadap kepada kepala sekolah, karena situ sebagai manajer saya Bu ya, sebagai pimpinan saya. Terus saya tuh ingin menyampaikan masalah Nuril ini Bu, karena ini sudah sudah terlalu besar kasusnya kalau menurut saya itu Bu ya. Saya tuh akan menceritakan tentang masalah Nuril ini kepada Bapak Kepala Sekolah saya. Dan Bapak Kepala itu saya itu meminta untuk menyediakan waktunya untuk untuk semacam ada rapat lah, mungkin dipanggil teman pejabat saya biar sama-sama tahu Bu informasinya. Terus saya itu menyampaikan, saya sampaikan minta izin juga untuk menyampaikan permasalahan ini kepada peserta rapat Bu, biar sama-sama tahu teman pejabat saya itu, biar sama-sama tahu. Terus dan habis itu Bu ya, saya itu ingin ingin meminta izin kepada kepala sekolah untuk diketahui komite sekolah Bu. Nah ini Bu, biar sama-sama tahu tentang permasalahan Nuril ini, yang mana Nuril ini bisa dikatakan pada jam sekolah itu sangat sudah termasuk bukan hal sepele lagi kalau menurut saya, karena dia tuh pada jam sekolah kan
ikut orang tuanya mencari nafkah gitu loh Bu. Ini kan tidak sesuai dengan umur dia seperti itu loh Bu. Maka saya tuh inginnya saya tuh ingin minta izin kepada kepala sekolah yang mengetahui komite sekolah untuk apa ya, untuk serius betapa pentingnya ini sebuah pendidikan untuk Nuril ini Bu. Seperti itu Bu. Biar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran seperti 1 bulan sebelumnya seperti itu. Ya. Oh ya begitu ya Pak ya. Terus rencana Bapak selanjutnya mungkin ada rencana lain atau acara lain untuk mengatasi hal tersebut, ada nggak kira-kira selain yang Bapak sebutkan barusan itu? Ada nggak? Mungkin. Kalau rencana lain itu Bu, kalau apa ya? Ayo pasti Untuk ada. rencana gini Bu, saya itu pasti ada Bu ya Bu. Gini untuk respon saya itu saya pun tetap ingin dengan apa ya, dengan minta izin kepada kepala sekolah dan juga mengetahui komite itu. Saya itu inginnya respon orang tuanya itu pernah saya punya hambatan itu Bu, tapi saya itu tetap ingin berusaha karena orang tuanya itu kurang sadar Bu. Begitu kepentingan pendidikan anak itu kurang sadar sehingga orang tuanya tetap membawa Nuril untuk membantu orang tuanya mencari nafkah seperti itu loh. Ini hambatan saya seperti itu Bu. Kalau rencana saya memang itu saya itu sudah apa ya, sudah memberitahu kepada kepala sekolah, terus saya itu teman sejawat saya juga tahu di dalam rapat itu tentang permasalahan saya. Terus saya itu ketika memanggil Nuril, tapi responnya orang tuanya itu ya tetap apa ya, tetap kurang sadar orang tuanya itu. Iya Pak. Baik Pak, saya tahu. Sekarang saya rasa Bapak telah memikirkan beberapa cara untuk mengatasi masalah Nuril tadi ya. Kira-kira kapan Bapak mau menerapkannya menerapkan untuk rencananya Bapak tadi ya Bapak sebutkan, kira-kira kapan? Ini Bu, insya Allah saya itu kan gini Bu ya, saya itu kan sudah minta izin kepada kepala sekolah. Terus saya itu inginnya itu saya itu apa ya, rencana saya itu Bu memang ingin melibatkan tokoh masyarakat itu. Tapi ini sudah mengetahui kepala sekolah Bu. Saya itu inginnya mengunjungi orang tua Nuril gitu. Dan juga melibatkan masyarakat. Makanya saya itu ya untuk secepatnya Bu, ini saya insya Allah dalam akhir pekan ini saya, karena dalam pendidikan kita tidak hanya sendirian Bu. Ya, betul, Kalau kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada ya, seperti Bapak komite sekolah, kepala sekolah, teman sejawat saya, dan juga orang tua, murid. Ini insya Allah kalau kita bersama-sama dengan apa ya, demi pendidikan anak yang terutama, insya Allah Bu, ini semua orang tua itu kalau sudah mendukung, insya Allah akan ada solusi yang terbaik untuk pendidikan Nuril ini gitu. Terus sekarang yang saya tanyakan, andai kata jika hal ini tidak berhasil, bagaimana Pak? Kalau Gini Bu ya, tidak berhasil, kalau prinsip saya pribadi Bu, saya itu Bu, kalau kewajiban saya itu ikhtiar Bu, usaha. Yang mana di sini adalah ketika kita usaha Bu ya, usaha. Terus saya itu inginnya kalau kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, maka hasilnya saya Bu pasti saya akan saya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Wow, Bapak sungguh luar biasa. Iya, Bu. Semoga Ya, kepedulian betul. Bapak menjadi pengabdian Amin, yang terbaik untuk Bapak di dunia ini. Teruslah menjadi guru yang benar-benar berpihak kepada murid dan murid. Setelah akhir pekan ini nanti saya tunggu ya Pak ceritanya Bapak selanjutnya. Saya penasaran ini gimana hasilnya sesuai tindakan dan tujuan yang sudah Bapak ungkapkan tadi. Saya penasaran nanti hasilnya. Saya tunggu cerita Bapak selanjutnya ya. Iya, insya Allah saya akan apa ya, saya akan gimana ya, insya Allah saya itu akan cerita lagi, mungkin ngobrol santai lagi terkait dengan permasalahan saya ini Bu, akhir pekan nanti insya Allah. Iya Pak. Alhamdulillah, saya tunggu. Oh iya Pak, ini nggak terasa kita sudah lama ya ngobrolnya, nggak terasa. Bu. Memang tak terasa Bu, kalau demi pendidikan memang tidak terasa Bu. Percakapan kita tuh apa ya, mengalir terus demi apa ya, demi pendidikan anak kita Bu, yang bergantung pada murid. Oh iya. Oh iya Pak,
Mohon maaf ya Pak ya, ntar lagi saya ini Iya. mau les privat ini ya, anak-anak ini yang 6 siswa ini yang mau saya ajari untuk ikut lomba senam SSHB, senam sabang Oh, hebat SSHB. martabat. Oh, Iya. Berarti pembina itu ya, bina dampingnya senam SHB gitu ya. Iya dong. Doain juga ya Pak, Iya, semoga anak-anak menang. Saya akan berusaha juga untuk Ya, membuat terima anak-anak ya. menang. So, mohon maaf Terima ya Pak kasih ya. Bu atas Iya. waktunya. Terima kasih. Ya, terima sama-sama kasih. Bapak, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Semoga apa yang Oke, dikatakan Bapak oke, berhasil. insya Allah, Tunggu saya kabar akan baiknya. beri kabar nanti. Oh, ya, Pak. Itu semoga baik Bu. Oke. Ya, ya, Baik. ya Bu, makasih Ya, Pak ya, ya. saya tinggal dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Ya, ya, ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktik coaching supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.